Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Yokartini dengan NIM 241F10041. Mahasiswa Universitas PGRI Argopuro Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di dalam video ini, saya akan menuntaskan tugas akhir mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Sosial, Masalah Sosial, dengan dosen pengampu Ibu Sugihartati SPD MPD. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi fenomena yang dapat menghambat perkembangan dan juga pendidikan untuk anak-anak disabilitas. Fenomena-fenomena itu adalah yang pertama fenomena sosial ekonomi, yang kedua fenomena sosial budaya, yang ketiga fenomena sosial psikologis, yang keempat ada fenomena lingkungan sosial, dan juga yang terakhir adalah fenomena biologis. Nah, dalam fenomena-fenomena yang saya sebutkan tadi, fenomena tersebut itu dapat menjadi penghambat atau peluang juga dalam perkembangan dan juga pendidikan untuk anak-anak disabilitas. Nah, yang pertama ada fenomena sosial ekonomi. Dalam faktor sosial ekonomi ini tuh dapat mencakup tentang kondisi keuangan keluarga, akses terhadap layanan kesehatan, dan juga akses terhadap pendidikan. Nah, dalam fenomena sosial ekonomi ini juga status pekerjaan orang tua itu menjadi hal yang penting untuk dapat kita identifikasikan dan juga asesmen kepada anak-anak disabilitas tersebut, karena faktor sosial ekonomi ini juga dapat menjadi hambatan atau juga peluang untuk anak-anak disabilitas. Nah, biasanya itu anak disabilitas dari keluarga yang kurang mampu itu seringkali menghadapi beberapa kesulitan yang ada. Salah satu contohnya kesulitan untuk mengakses terapi atau alat bantu. Karena kalau anak-anak disabilitas tidak mendapatkan terapi atau juga alat bantu, misal contohnya seperti anak disabilitas daksa atau anak tunarungu, mereka pasti akan terhambat dalam pendidikannya gitu. Nah, mereka juga tidak mampu untuk memasukkan anak ke sekolah inklusif atau khusus, karena kan mungkin orang tua juga bisa merasa terbebani gitu untuk memasukkan anak-anak dengan disabilitas sosial itu, masalah sosial itu untuk masuk ke dalam sekolah inklusif atau sekolah khusus. Juga yang terakhir dan yang paling penting adalah kurangnya pengetahuan keluarga tentang penanganan anak disabilitas. Dampaknya ya, anak-anak ini tuh akan lebih berisiko untuk mengalami diskriminasi, bahkan tidak mengenyam pendidikan formal dengan baik. Nah, selanjutnya ada pada fenomena budaya. Nah, budaya ini tuh kan yang sangat mempengaruhi cara masyarakat memandang disabilitas. Jadi dengan adanya budaya tersebut, kita tuh bisa memberikan stigma kepada anak-anak disabilitas. Seperti di beberapa daerah, disabilitas itu dianggap sebagai kutukan atau juga karma. Padahal itu tidak, teman-teman. Sehingga dengan karena budaya tersebut yang menganggap anak disabilitas itu sebuah kutukan, itu tuh dapat orang tua itu menyembunyikan anak mereka atau tidak diberikan pendidikan dengan baik karena mereka itu malu. Padahal sebenarnya tidak. Dan juga
kurangnya penerimaan masyarakat yang menyebabkan anak merasa terpinggirkan atau tidak percaya diri. Padahal padahal kayak semua orang itu spesial, semua orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Tidak ada yang sempurna, karena yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun di komunitas inklusif ini, budaya justru itu bisa mendukung perkembangan anak melalui nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan juga toleransi. Maka dari itu, mari kita mulai menjadi makhluk yang inklusif. Nah, selanjutnya ada di fenomena psikologis. Di fenomena psikologis ini, aspek psikologis yang berkaitan dengan anak-anak disabilitas masalah sosial itu adalah yang pertama, penerimaan diri anak terhadap disabilitasnya. Karena pada dasarnya banyak anak disabilitas yang merasa dirinya itu dianggap remeh. Ya karena dari budaya tersebut, awalnya tuh sudah salah dari budaya tersebut kan. Nah, yang kedua, kondisi emosional anak itu tidak stabil, seperti rasa minder, bahkan depresi atau cemas karena sering dibedakan atau dibully. Kembali lagi, ini tuh karena stigma. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu dukungan psikologis dari keluarga dan guru yang berperan sangat penting dalam membangun kepercayaan diri dan motivasi belajar. Nah, kita bayangkan jika ada seorang anak, entah itu disabilitas atau tidak, yang mereka tuh yang satu mendapatkan dukungan yang penuh dan yang satunya lagi itu tidak mendapatkan dukungan yang penuh. Maka perkembangan kedua anak tersebut itu kan pasti akan berbeda. Yang mendapat dukungan penuh itu pasti dia akan merasa percaya diri dan lebih bersemangat untuk hidup. Nah, sedangkan yang tidak mendapatkan dukungan, mereka tuh pasti akan ya depresi, stres, atau merasa berjuang sendirian. Nah, karena itu kesehatan mental anak-anak disabilitas itu sangat mempengaruhi perkembangan akademik dan juga sosial mereka. Nah, yang keempat itu ada fenomena lingkungan sosial. Fenomena lingkungan sosial ini mencangkup banyak hal. Fenomena lingkungan sosial ini itu yang paling luas. Karena apa? Karena lingkungan sosial ini itu lingkungannya luas, tidak hanya dalam keluarga, guru, atau hanya teman sebaya, tapi juga bisa tetangga, sanak saudara, teman-teman yang jauh-jauh dari teman gitu. Nah, maka dari itu lingkungan sosial ini mencangkup yang pertama itu adalah interaksi anak dengan teman sebaya, guru, dan juga masyarakat. Yang kedua, dukungan dari sekolah dan juga komunitas sekitar. Nah, jika dalam lingkungannya mereka tuh memiliki lingkungan yang suportif, anak itu pasti akan lebih mudah berinteraksi dan juga belajar bersosialisasi. Dan yang kedua, anak itu akan mendapatkan pengalaman yang memperkuat diri dan juga potensi mereka. Pasti anak disabilitas masalah sosial ini ya, itu tidak akan merasa takut untuk mencoba, tidak akan takut untuk hidup mandiri, tidak akan bergantung dengan orang. Nah, dengan begitulah kita tuh memerlukan lingkungan sosial itu yang sangat suportif terhadap kita. Nah, akan tetapi namun jika seorang anak tumbuh dalam lingkungan sosial yang eksklusif dan yang buruk seperti itu ya, itu pasti akan memperburuk rasa isolasi sosial mereka. Karena itu kita semua itu membutuhkan lingkungan sosial yang sangat-sangat suportif dan juga mendukung kita, tidak membuli ataupun tidak menjudge. Nah, yang selanjutnya itu ada fenomena sosial biologis.
Nah, fenomena sosial biologis ini adalah fenomena yang menjelaskan bagaimana kondisi biologis atau fisik atau tubuh dalam anak disabilitas ini berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, dan bagaimana dengan cara mereka berdua berinteraksi itu saling mempengaruhi. Nah, pada aspek biologis ini merujuk itu pada kondisi bawaan atau gangguan fisik dan neurologis yang dialami anak, seperti contohnya cerebral palsy atau kelumpuhan otak, autisme, dan Down syndrome, dan gangguan penglihatan atau pendengaran lainnya. Nah, penyebab dari gangguan-gangguan yang saya sebutkan tadi itu ada banyak. Ada penyebabnya itu bisa dari beberapa faktor. Faktor yang pertama itu bisa dari karena faktor genetik atau keturunan. Faktor yang kedua itu karena komplikasi saat kehamilan atau kelahiran. Dan yang ketiga itu karena gizi buruk, paparan racun, atau juga bisa dari infeksi. Nah, dampak terhadap sosial anak dalam kondisi biologis yang dia alami itu mempengaruhi kemampuan anak dalam berkomunikasi, bergerak, atau juga berinteraksi sosial. Anak dengan hambatan biologis itu sering dianggap merasa berbeda oleh teman sebayanya, mengalami perlakuan yang tidak adil, dan juga kesulitan diterima di lingkungan sosial seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya kan. Nah, maka dari itu respon lingkungan sosial terhadap biologis anak itu sangat penting ya, karena guru, keluarga, bahkan masyarakat itu kadang itu kurang memahami kondisi biologis anak, sehingga anak disabilitas itu jadi merasa terisolasi, tidak mendapatkan dukungan pendidikan dan juga sosial yang dia butuhkan. Sebaliknya, jika lingkungan memahami dan menerima anak, mereka tuh akan lebih percaya diri, mandiri, dan juga mampu mengembangkan potensinya. Nah, maka dari itu fenomena sosial biologis ini tuh menekankan bahwa biologis anak disabilitas itu tidak bisa dipisahkan dari pengaruh sosial di sekitarnya. Lingkungan sosial itu sangat responsif dan juga inklusif. Itu tuh dapat membantu anak mengatasi keterbatasan biologisnya. Nah, maka kesimpulan yang dapat saya ambil dari yang sudah saya jelaskan itu, mereka tuh menekankan, mata kuliah ini tuh menekankan bahwa anak dengan disabilitas itu tidak hanya menghadapi hambatan dari kondisi tubuh mereka saja, akan tetapi mereka juga dapat menerima hambatan itu dari faktor eksternalnya. Contohnya seperti pendidikan anak disabilitas yang harus mempertimbangkan aspek sosial ekonomi, budaya, psikologis, lingkungan, dan juga biologis mereka. Maka dari itu, agar proses belajar dan mengajar lebih inklusif dan efektif, kita tuh harus memahami apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.